Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga setelah UTS. Maka di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan. Di mana di dalam materi kali ini kita akan bahas apa sih kegunaan dari laporan keuangan. Kemudian bagaimana kita menghitung rasio-rasio keuangan tersebut untuk menghasilkan ataupun gambaran ataupun informasi terkait dengan likuiditas perusahaan, kemudian profit perusahaan, seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan tadi menggunakan komparatif analis dan juga DuPont analis. Dan yang terakhir nanti kita adalah contoh soal ya teman-teman. Baik, langsung aja kita mulai. Di dalam analisis laporan keuangan, dengan adanya laporan keuangan itu diharapkan atau tujuannya adalah yang pertama menghitung dan juga menginterpretasikan ukuran-ukuran utang, kemudian juga ukuran likuiditas dan manajemen aktiva dan juga penilaian pasar perusahaan. Nah, itu tujuan yang pertama. Selanjutnya dengan menggunakan formula DuPont tadi untuk memahami determinan keuntungan perusahaan pada aktiva dan juga modal sendiri. Nah, baik, itu tujuannya. Selanjutnya di sini laporan keuangan itu pasti berkaitan dengan adanya suatu perusahaan ya. Baik. Nah, perusahaan itu akan melaporkan kinerjanya kepada perusahaan, harus melaporkan kinerjanya ya kepada para stakeholder. Dan maka dari itu dibuatlah laporan yang berstandar, yaitu laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi Indonesia. Nah, standar akuntansinya seperti apa? Kalau standarnya ya maka perusahaan wajib memiliki laporan yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia tadi. Nah, bagi perusahaan publik itu kan tentunya mereka memiliki stakeholder yang sangat bervariasi ya. Seperti halnya di sini ada pemegang saham, kemudian pemegang obligasi, banker, kreditur, kemudian supplier, karyawan dan juga manajemen. Nah, di sini para stakeholder itu perlu mengetahui bagaimana sih sebenarnya kinerja perusahaan tadi. Maka dari itu mereka itu sangat bergantung pada adanya laporan keuangan perusahaan yang mana laporan tersebut tentunya diumumkan secara periodik ya, untuk menyediakan informasi mendasar yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan tadi. Nah, maka dari itu perusahaan pada setiap aktivitas akan mencatatkan dalam suatu laporan. Nah, salah satu laporan tersebut adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan itu merupakan gambaran pengelolaan kinerja keuangan suatu perusahaan ya. Nah, apabila laporan keuangannya itu memperoleh kinerja yang baik, maka diharapkan kinerja perusahaan tadi melalui nilai perusahaan itu akan meningkat gitu. Nah, jika nilai perusahaan meningkat, itu artinya ada peningkatan kekayaan dari kekayaan pemegang sahamnya. Nah, ketika ada peningkatan kekayaan dari pemegang sahamnya, hal ini kan tentunya menunjukkan bahwa tujuan dari perusahaan telah tercapai, seperti itu. Nah, dari situ maka sangat penting kiranya laporan keuangan ini disusun dan disajikan dan juga dilaporkan secara periodik seperti itu. Nah, di sini laporan keuangan tuh dibagi menjadi dua ya. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan rugi laba atau income statement. Kemudian yang kedua adalah neraca atau balance sheet ya. Oke, itu ada dua. Yang mana untuk laporan rugi laba itu adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, kemudian biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Nah, nanti akan kita sampaikan juga untuk contohnya di bawah ya. Kita baca dulu yang selanjutnya. Sedangkan untuk neraca itu adalah memperlihatkan gambaran tentang aktiva dan sumber-sumber keuangan untuk membeli aktiva tersebut pada suatu saat, seperti itu. Nah, di sini contohnya neraca atau balance sheet-nya ya. Ya, jadi ini neracanya. Kita lihat di sini
neracanya ada di PT Neraca PT Melati ya, di per 31 Desember 2010. Nah, di sini untuk neracanya terdiri dari aktiva dan pasiva ya, teman-teman. Dari sisi aktiva ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, kalau aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian ada aktiva tetap, ada gedung, kemudian tanah, perlengkapan, aktiva bersih dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi pasiva itu ada hutang lancar ya. Hutang lancar terdiri dari hutang wesel, hutang dagang dan hutang-hutang yang lainnya yang telah kita bahas sebelumnya juga sudah ada. Nah, kemudian ada juga total utang lancar, utang jangka panjang ya kan, kemudian modal sendiri pemegang saham dan saham biasa dan juga modal disetor. Nah, itu contoh neraca sebagaimana yang kalian pahami seperti itu. Nah, di dalam neraca atau balance sheet itu ada dua penilaian, yaitu nilai buku dan nilai pasar, di mana kedua nilai ini berbeda ya. Di mana kalau nilai buku itu catatan aktiva pada neraca berdasarkan harga perolehannya yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Nah, tentunya kalau untuk yang nilai pasar itu adalah nilai berdasarkan harga pasar sekarang. Nah, itu biasanya berbeda untuk penilaian dua hal ini, yaitu nilai buku dan juga nilai pasar. Untuk rumusnya teman-teman bisa dilihat di sini. V sama dengan D plus E, di mana V adalah nilai perusahaan, D adalah hutang perusahaan, E adalah modal sendiri. Di sini ada contoh di mana dalam mendirikan perusahaan baru senilai 10 miliar dengan dana 4 miliar berasal dari utang 6 miliar dari modal sendiri, menjual saham biasa baru misalkan. Nah, kemudian jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta sehingga nilai buku per lembar sahamnya adalah senilai 6 miliar dibagi 1 juta, yakni sebesar 6.000 per lembar saham. Nah, misalkan saham tersebut memiliki harga pasarnya adalah 7.500 per lembar, maka untuk penilaian nilai buku dan dengan nilai pasarnya bagaimana? Coba kita lihat di sini pembahasannya. Untuk nilai bukunya, nilai buku tadi adalah nilai yang sudah disesuaikan dengan depresiasi, maka aktiva di sini terdiri dari 10 ya, 10 M ya. Nah, tadi kalau dari sisi pasiva utangnya adalah 4M 4M dan kemudian modal sendirinya 6M ya kan, sehingga totalnya adalah 10M gitu untuk nilai bukunya. Sedangkan untuk nilai pasar maka dari sisi aktiva di sini ada 11,5 dan di mana tadi dari hutangnya adalah 4M tadi, sedangkan modal sendiri adalah 7,5M. Nah, sesuai dengan harga pasarnya tadi. Karena harga pasarnya kan 7,5M ya. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh neraca. Kemudian kalau untuk laporan rugi laba itu contohnya adalah sebagaimana berikut. Ini untuk rugi laba adalah laporan keuangan laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, kemudian biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu, yaitu periode waktu tertentu. Nah, situ sudah ada contohnya laporan rugi labanya dalam jutaan rupiah ya kan. Laporan rugi laba